Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi mekanika tanah. Setelah sebelumnya kita bicara sebuah penggeser, maka kali ini di mekanika tanah 2 kita bicara stabilitas lereng. Nanti di mana setelah ini akan lanjut di pondasi 1 yaitu di pemanahan tanah dan pondasi dangkal. Kemudian pondasi 2 adalah pondasi dalam dan turap. Jadi hari ini kita bicara stabilitas lereng. Nah, kenapa kita perlu bicara stabilitas lereng? Lereng itu yang dimaksud lerengnya gimana? Ini contohnya adalah seperti ini. Ini awalnya posisinya di sini ya, jadi dia mengalami keruntuhan lereng. Nah, bayangkan kalau seandainya ada konstruksi di atas itu akan sangat membahayakan. Sehingga di sini, kalau kita mau suatu konstruksi di sebuah lereng, maka kita perlu mengevaluasi dulu lereng tersebut aman atau tidak, berapa safety faktornya. Jadi nanti di sini kita fokus utamanya adalah menilai berapa safety faktor lereng tersebut untuk nantinya kita jadikan sebagai suatu wilayah konstruksi. Ini adalah foto langsung di desa Bodak, Kecamatan Sari, Kabupaten Madiun, ada seperti ini. Failure of infinite flow. Jadi kalau misalnya itu slope tidak terbatas, maka asumsinya dia licin sehingga dia akan turun terus di situ. Dengan nah kalau untuk slope seperti ini, maka safety faktornya atau keamanannya adalah P per WT sepanjang AB di situ. Nah sekarang kita bicara safety faktor dulu. Apa itu safety faktor? Safety faktor adalah angka keamanan. Itu adalah rasio atau perbandingan dari sesuatu yang menahan dibanding sesuatu yang meruntuhkan gitu. Jadi yang mempertahankan dibanding yang meruntuhkan. Kalau lereng ini contohnya adalah jadi kekuatan lereng dibagi gaya yang meruntuhkan lereng. Itu di situ. Nilainya berapa? Safety faktor kalau berdasarkan SNI 8460 2017 untuk kondisi dangkal minimal 3, untuk kondisi dalam minimal 2,5. Jadi kalau 3 itu misalnya gaya yang bekerja 10, maka kekuatan fondasinya dari dukung tanahnya harus 30. Nah itu maksudnya 3 di situ. Untuk lereng bagaimana? Lereng ada beberapa kriteria, bisa lihat nanti di SNI 8460 2017. Nah ini contoh untuk long term dan short term kalau di clay. Kalau untuk short term maka yang digunakan adalah undrained test dengan kayaknya menggunakan VU, gamanya gamma sat. Tapi kalau untuk long term maka pada saat kita mendesain kita menggunakan accent, menggunakan drain test. Jadi sigmanya sigma accent, C-nya C accent, gamanya gamma accent, C-nya juga C accent. Dimana kita ingat gamma accent sama dengan gamma sat min gamma W dan sigma accent sama dengan sigma min U. Sedangkan untuk pasir maka untuk short term sama dengan long term. Jadi desainnya menggunakan sigma accent, C accentnya sama dengan 0 karena dia tidak bervariasi, gamma accent dan C accent. Nah selain tadi karena ada slope yang di sini itu juga ada pengaruh aliran. Jadi pertama yang menyebabkan dia runtuh adalah geometri lereng. Kalau lereng itu terlalu curam, dia cenderung akan berontak ke bawah seperti selain tadi dan akan runtuh. Jadi salah satu caranya adalah melandaikan lereng. Kedua selain geometri adalah adanya aliran air. Jadi kalau pas hujan itu akan mendorong membebani tanah akan bergerak ke bawah cenderungnya karena ada gravitasi di situ. Nah di sini pengaruh aliran air, Fp gaya kebet aliran air dia akan arahnya ke bawah di situ. Sehingga lereng akan cenderung bergerak dari D ke C di sini ini. Dimana untuk kondisi ini SS-nya adalah 2 sin beta kali C aksen per gamma set kali H tambah 1 min gamma per gamma set tangan P per tangan beta. Oke, ini untuk ketiga. Nah sekarang pertama untuk bicara stabilitas lereng kita perlu tahu dulu macam-macam keruntuhan lereng. Jadi lereng yang runtuh itu apa aja. Nah, jadi ada beberapa bentuk keruntuhan lereng. Yang pertama ada runtuh pointement atau puncture, yaitu kalau lerengnya seperti ini dia turun ke bawah, nggak sliding, tapi dia amblas. Kalau dia amblas, ini biasanya untuk badan jalan, ini yang A, bisa untuk badan jalan, bisa untuk runway bandara dan lain-lain. Kalau dia amblas turun ke bawah, jadi permukaan tanahnya yang turun, tapi dia nggak bergerak, dan kiri kanan tanah naik, itu adalah puncture atau pointement. Yang kedua adalah yang selanjutnya adalah circular failure atau sliding. Nah ini seperti ini, contohnya yang foto pertama tadi itu seperti ini sliding. Jadi lerengnya kayak ini langsung membuat gitu sliding. Ini sebenarnya nggak circular ya, tapi kita buat dia circular untuk memudahkan di situ. Circular failure tadi bisa tanpa retak seperti ini. Terus bisa dengan retak. Kalau dengan retak ini ada gap di sini, ini ada jarak di sini. Oke.
Jadi ada 3 keruntuhan, pertama koin confirm, koin non atau puncture, yang kedua langsung tanpa retak, yang ketiga langsung dengan retak. Pada pertemuan kali ini kita khusus membahas tentang yang puncture atau koin non. Ini. Jadi keruntuhan puncture atau koin non itu adalah akibat daya dukung tanah dasar itu tidak mampu menahan beban berat timbunan jalan, timbunan tanah itu bisa berjalan. Jadi timbunan tanahnya terlalu berat, tanah di bawahnya nggak kuat, jadi dia akan ambles ke bawah. Akibat ambles maka permukaan tanah internal akan cenderung terangkat. Nah, untuk di mana di sini ada lapisan tanah bawah tinggi H besar, tinggi timbunannya adalah H kecil, timbunan yang memiliki gamma dan tanah dasar yang memiliki CU di sini dengan lebar sebesar B. Kalau untuk kasus runtuh koin common, maka safety faktornya angka keamanannya adalah Qmax per Q, di mana Qmax yang di atas ini punya tanah dasar, Q ini punya yang di atas. Jadi Qmax per Q, Qmax punya tanah dasar, Q punya timbunan. SF sama dengan Qmax per Q sama dengan Q plus 2 kali CU per gamma kali H. Jadi kekuatan tanah dasarnya adalah Q plus 2 kali CU dan beban timbunannya adalah sebesar gamma kali H. Jadi SF-nya adalah Qmax per Q sama dengan Q plus 2 kali CU per gamma kali H. Nah, kalau lebarnya sangat besar sehingga jauh dibandingkan dengan dengan tebal lapisan tanah dasar, maka Qmax-nya menjadi CNC. Sehingga kalau timbunan itu lebarnya sangat besar, maka SF-nya adalah CNC per gamma kali H. Jadi tergantung B per H-nya juga bagaimana. Nilai NC sendiri tergantung dari B per H. Tapi kalau timbunannya terendam air, maka yang dipakai bukan gamma kali H, tapi gamma aksen kali H. Di mana gamma aksen adalah gamma set dengan gamma W. Jadi kalau timbunannya basah, ini bukan gamma kali H lagi, tapi gamma aksen kali H. Ya, di situ. Nah, kalau pada kondisi, kenapa dia bisa runtuh? Nah, itu pertanyaannya juga. Pertama, terlalu berat. Kenapa terlalu berat? Nah, jadi untuk timbunan itu ada sifat alami yang namanya H kritis atau tinggi kritis. Tinggi kritis itu adalah tinggi maksimal material timbunan bisa ditumpuk tanpa dia mengalami keruntuhan. Nah, biasanya kalau timbunan runtuh, pertama dia terlalu berat, yang kedua H kritis terlampaui. Jadi misalnya tinggi maksimal yang boleh itu H kritisnya ada 1 meter, kalian mau 1,5, itu otomatis pasti runtuh. Nah, oke. Jadi H kritis, tinggi kritis atau H test itu di situ adalah MC kali CU per SF kali gamma timbunan di situ. Misalnya SF-nya 1,25 dengan MC-nya misalnya 5,4 dan CU-nya 0,8, maka H test atau H kritisnya adalah 5,4 kali 0,8 per 1,25 kali gamma-nya, gamma timbunan biasanya kita ambil antara 1,8 sampai 2. Jadi 1,9 sama dengan 1,8 meter. Nah, ini konsep awal. Jadi kalau bikin timbunan, cek dulu H kritisnya. H kritis atau H set adalah MC kali CU per gamma kali SF. Gammanya MC sama CU punya tanah dasar, SF-nya kita tentukan, gammanya punya timbunan itu di situ. Nah, harga MC tergantung B per H. Kalau B per H-nya 0 sampai 1,49, dia nilainya adalah 5,14. Kalau B per H-nya 2, nilainya 5,3. Kalau B per H-nya 10, nilainya MC-nya adalah 9,15. Ini menurut Mandel and Valenton. Nah, jadi MC yang di sini, hasil sebenarnya MC kali CU ini, MC-nya tergantung di sini, tergantung B per H-nya. Jadi cek. Oke. Ini faktor-faktor juga. Nah, sekarang selain H kritis tadi, ada juga H kritis tadi itu untuk menghitung kalau dia timbunannya setempat ya. Nah, kalau untuk lerengnya timbunannya B-nya tak terbatas, sangat besar sekali, bagaimana? Untuk B-nya tak terbatas sangat banyak sekali, maka ada beberapa metode. Pertama, metode Pullman. Di mana metode Pullman ini memodelkan lereng seperti berikut. Jadi diambil satu sisi aja karena B-nya sangat besar, lebarnya sangat besar, kita ambil satu sisi kalau metode Pullman. Dengan lerengnya adalah tinggi H besar, dan dianggap bidang keruntuhan itu adalah berbentuk segitiga ABC itu, dengan A itu sudutnya beta di situ dan P adalah sudut gesernya. Maka untuk metode Pullman dengan sama dengan C plus sigma tangan P dengan baris volume tanah C, H kritis metode Pullman adalah 4C per gamma sin beta. Beta mana ini beta? Beta adalah sudut timbunan, pas P gimana? P itu sudutnya bidang keruntuhan. Jadi yang putus-putus ini itu bidang
seakan-akan runtuh di garis AC ini kita asumsinya. Sehingga kalau tadi kan metode kalau pada saat kondisi normal HCN sama dengan NC/CU per gamma kali SF. Kalau seperti ini maka menurut Truman H kritis tinggi kritisnya adalah 4C per gamma, gamanya punya timbunan kali sinus beta, betanya adalah sudut lereng, cos P adalah sudut bidang keruntuhan, dibagi 1 min cos beta min P. Ini adalah tinggi kritis menurut metode Truman untuk kondisi lereng seperti yang ada di gambar ini. Dengan tegangan geser yang terjadi pada bidang AC ini, bidang AC yang bidang keruntuhannya adalah sebesar tau D sama dengan CD plus sigma N tangan CD. Masih di metode Truman. Jadi setelah kita mengetahui H kritis dan mengetahui bidang keruntuhan gayanya, maka kita juga perlu mengetahui berapa P kritisnya itu. P kritis, PCR atau sudut kritis sama dengan beta plus PD per 2. Di mana PD sama dengan PD-nya mana? PD-nya apa? P design adalah ini. P design, PD tadi atau P design, P design P adalah sudut bidang keruntuhan, dengan B adalah sudut lereng, maka sudut kritisnya adalah beta plus PD bagi 2. Jadi rata-rata dari sudut lereng dan sudut keruntuhan itu tengah-tengahnya di situ. Itu adalah sudut aman. Nah, jadi kalau dia nggak kita bikin geometrinya lerengnya dan nilainya tidak melebihi P kritis, dia nggak akan runtuh. Tapi kalau melebihi P kritis, dia runtuh di situ. Kalau P sama dengan PCR bagaimana? Maka CD sama dengan gamma kali H per 4 1 min cos beta min PD per sin beta plus P, dan HCR adalah 4C kali gamma sin beta plus P per 1 min cos beta min P tadi. Nah, itu metode Truman. Jadi kalau metode pertama tadi pada saat kondisi alami HCR adalah NC/CU per gamma kali SF, maka Truman adalah H kritisnya adalah 4C per gamma sin beta plus P per 1 min cos beta min P. Selanjutnya metode Terzaghi and Peck. Nah, bedanya apa? Metode Truman tadi menganggap bidang keruntuhannya adalah segitiga, di mana keruntuhan terjadi di kaki. Kalau Terzaghi and Peck keruntuhannya di sini overall sliding. Jadi kalau kalian menganalisa forensik, lihat dulu kalau keruntuhannya di kaki itu pakai Truman. Tapi kalau keruntuhannya sliding sampai jauh dari kaki timbunan, kita pakai Terzaghi and Peck. Di mana Terzaghi and Peck mengasumsi bidang keruntuhannya adalah lingkaran seperti ini, dengan jarak dari kakinya adalah N kali H, dan tingginya adalah H besar, dan kedalaman keruntuhannya adalah D kali H. Maka H kritisnya sama dengan CU per gamma kali M. Nah, M di mana? CU yang mana? CU itu punya tanah dasar, gamma punya timbunan. M yang mana? M itu nilai dari ini, angka stabilitas M dari grafik ini. Di mana di sini ada betanya, dan ini ada angka, jadi M-nya ngambil dari sini. Itu menurut Terzaghi and Peck, dan ini menurut Truman, dan ini menurut yang sering saya pakai yang ini NC/CU per gamma kali SF. Jadi kita lihat kondisi yang terjadi yang bagaimana. Oke, itu sekian untuk function. Lalu selanjutnya kita akan bicara tentang sliding. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.